Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Rudianing Tias, CGP Angkatan 11, Kecamatan Jowa, Kabupaten Pati. Untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual pada kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, Ibu Dewi Yuliati MPD, kepala sekolah SD Sumur 02. Gimana Ibu Dewi, sudah siap untuk melakukan wawancara hari ini? Siap Bu Eneng, monggo. Kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu Dewi sebagai tugas demonstrasi konseptual. Bisa. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Eneng. Sebelumnya terima kasih sekali karena mempercayakan tugas wawancara ini pada Bu Dewi. Ya. Dalam keseharian untuk mengidentifikasi kasus-kasus maupun permasalahan yang ada di sekolah, misalnya kasus yang merupakan dilema etika, yaitu kan benar lawan salah dan bujukan moral benar lawan benar. Ya. Kita identifikasi apakah kasus itu masuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah apa benar masalah itu real masalah yang ada terjadi dari bawah ataupun itu masalah yang hanya misalnya dibesar-besarkan atau masalah yang cukup misalnya diatasi guru kelas sendiri gitu, atau masalah yang timbul untuk lembaga sekolah seperti itu. Seperti itu nih Bu. Dan untuk yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, seperti ini. Di sekolah SD Sumur 2 dalam mengambil keputusan yang saya lakukan yaitu pertama kali menginventarisir seperti tadi masalah yang timbul, apakah itu benar suatu masalah atau itu hanya mungkin hoax gitu ya Bu ya. Terus di sekolah itu biasanya itu ada guru senior yang membantu saya, guru yang lebih lama ada di situ, jadi dia tahu seluk-beluk tentang sekolah itu dan lebih dalam paham dalam lingkungan masyarakat, stakeholder gitu, bahkan dengan guru-guru di situ juga ya, ada guru senior. Kemudian kalau kasus itu dua kepentingan ya yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya saring dahulu Bu Eneng, apakah nanti jika langkah yang saya tentukan itu menimbulkan efek yang berkelanjutan, misalnya gini. Misalnya saya mencoba suatu langkah A, nah apakah langkah A itu kemudian menimbulkan efek malah timbul masalah B, C, dan D gitu. Jadi dalam mengambil keputusan itu saya memperhatikan efek jangka panjangnya, tidak hanya suatu keputusan yang praktis atau instan saja yang penting masalah selesai gitu, tidak. Tapi saya memikirkan nilai-nilai kebajikannya, bagaimana untuk efek keberlangsungan dari kebijakan yang saya ambil. Seperti itu. Luar biasa ini Bu Dewi ya. Terus yang selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan itu karena Bu Dewi kan lulusan CGP ya Bu, CGP Angkatan 7, jadi alhamdulillah sudah banyak ya lumayan ilmu lah yang didapat dalam mengambil keputusan. Tentunya kita telah mendapat ilmu tentang 9 langkah pengambilan keputusan Bu Eneng. Yaitu pertama kali kita mengenali Bu siapa yang terlibat dalam suatu masalah itu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan tadi, fakta-fakta yang relevan apakah itu fakta yang benar ataupun hoax atau salah. Kemudian kita juga melakukan pengujian paradigma Bu, paradigma benar lawan benar tadi, dan ada juga prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi trilema. Dan kita setelah mengambil keputusan itu tidak lupa juga merefleksikan efek dampaknya, apakah berdampak baik atau malah berdampak buruk seperti itu. Itu tadi langkah-langkah atau prosedurnya gitu. Sekarang hal-hal apa yang selama ini
Bu Dewi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif yaitu itu Bu, tentunya sebagai seorang kepala sekolah ya penentu ya Bu, penentu kebijakan ya, yang saya anggap efektif yaitu adanya diskusi dari guru-guru situ ya, adanya musyawarah lah Bu, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang paling efektif yaitu dalam tadi kita mengumpulkan fakta-fakta yang benar Bu. Jadi tidak hanya mendengar dari satu pihak tapi dari berbagai pihak. Yang terakhir yaitu sekali lagi kita selalu melakukan refleksi dari hasil keputusan yang kita ambil. Seperti itu Bu. Ya. Nah, dalam pengambilan keputusan tadi Bu, pastikan ada hal-hal yang bertentangan gitu ya. Tentangan ya. Kira-kira tantangan lah ya. Tantangan. Kira-kira apa saja Bu hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu tentunya dari sisi jam terbang Bu, munculnya itu dari sisi jam terbang seperti ini kan. Rasa takut itu pasti melanda otomatis kalau suatu guru kan takutnya jika dikomplain wali murid seperti itu ya. Kalau seorang kepala sekolah memangku kebijakan itu pertama kali itu mungkin tantangannya rasa takut, jika aku mengambil langkah ini apakah nanti ada efek lain, apa diterima semua pihak. Nah, hal itu biasanya efeknya itu menimbulkan keraguan-raguan dari si pengambil keputusan. Namun Bu Dewi berusaha untuk tidak ragu-ragu. Jadinya kalau kita pikirkan, kita bahas muncul A, ya A. Jadi tidak akan berubah misalnya minta ya, dikatakan seperti itu. Nah, hal itu mungkin muncul dari jam terbang. Awal-awal masih ada ragu, takut, itu manusiawi lah saya anggap ya. Tapi setelah jam terbang tinggi, maksudnya sekarang kan udah lumayan 2 tahun di sebagai KS gitu, semakin banyak pengalaman, bahkan kita menyaring-nyaring ilmu pengambil keputusan Bu dari SDC lain, bahkan KS senior seperti itu Bu. Nah, sekarang gini Bu, apakah Bu Dewi memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus, apakah Bu Dewi juga langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin memiliki jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Dewi jalankan? Seperti ini Bu Ening. Kalau untuk jadwal tertentu itu tidak, karena kita kalau ada masalah masuk di jadwal, hari ini pasti ada masalah kan, tidak. Masalah itu muncul dengan tiba-tiba, bahkan kalau disuruh milih ya tidak ada masalah lah, baik-baik saja. Jadi kalau jadwal tertentu itu tidak ada, tapi insidental ya, menyesuaikan jika ada masalah. Biasanya kalau di SD kita kan kita langsung selesaikan di hari itu juga. Bahkan kemarin kita juga pernah ada masalah dengan wali murid yang menyebarkan berita buruk ya Bu, hoax di SD kita tentang ketidakadilan dalam pengambilan keputusan anak kemah ya. Itu langsung Bu Dewi atasi. Jadi kita selesaikan di tempat. Kalau memang hari itu juga ya kita selesaikan di tempat. Kemudian kalau untuk jadwal menyelesaikan ya sesuai dengan masalah yang timbul. Kita coba tiap hari Senin setelah upacara kita adakan rapat koordinasi kan kita selama ini. Kita bahas masalah apa yang selama ini terjadi seminggu yang lalu, mungkin ada masukan dari guru, dan kita bahas rencana kita ke depannya, kita tampung masukan saran dari para guru seperti itu Bu Ani. Baik Bu, berarti langsung diselesaikan dengan sesingkat-singkatnya gitu, tanpa ditunda, semakin cepat semakin bagus. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dewi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang itu biasanya kan nanti Bu Dewi pilih kasih lebih cenderung pada guru itu. Tidak, aslinya tidak ada Bu, tapi ada beberapa faktor. Faktor pertama, faktor kedekatan dengan guru-guru situ. Jadi iklim kebersamaan gitu,
kita jalin dengan guru-guru maupun guru senior, jadinya kan ada saling keterbukaan. Itu faktor pertama. Faktor kedua mungkin itu tadi dari pengalaman. Jadi dari pengalaman yang ada, terus kemudian kita belajar dari sesama KS yang senior gitu, dapat sebagai sharing, kita mempermudah dalam mengambil keputusan. Mungkin kasusnya sama tapi beda SD atau beda tempat, seperti itu. Luar biasa ini Bu Dewi ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bu Dewi petik dari pengalaman Bu Dewi mengambil keputusan di 5 etika, kira-kira apa? Kalau pembelajaran yang kita ambil yaitu ini Bu, pertama sebagai seorang kepala sekolah itu diharuskan mampu menjadi leadership, ya, mampu mengambil keputusan walaupun di saat sulit, ya. Jadi tidak malah melempar tanggung jawab, ini yang salah gurunya, gitu. Ini yang salah itu wali murid sekolahan, betul. Jadi tidak melempar tanggung jawab gitu. Jadi kita harus mampu mengayomi seluruh guru, bahkan seluruh murid yang ada di sekolah. Kemudian hal-hal pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu pengalaman saat CGP dalam mengikuti modul-modul itu sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan di 5 etika. Baik, luar biasa. Itu tadi beberapa pertanyaan dari tugas demonstrasi konseptual gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ini bersharing hari ini itu luar biasa sekali dengan Bu Dewi. Maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Ening, Bu Dewi doakan semoga lolos di CGP angkatan 11 ini sampai nanti menerima sertifikat GPC-nya hilang, ya. Seperti sehat selalu, monggo bisa di aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Ening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Apini Rudianing Tias, CGP angkatan 11, Kecamatan Cowak, Kabupaten Pati. Nah, untuk yang sesi kedua kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN Modul 03, Bapak Sunaro SPD. Di sini sebagai tugas demonstrasi konseptual, Pak, saya akan mengapresiasikan pertanyaan-pertanyaan wawancara, beberapa pertanyaan wawancara Pak. Iya. Nah, bisa dimulai sekarang? Bisa, Pak. Oke. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Pak Naro dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Selama saya menjadi kepala sekolah, untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu sebenarnya jarang, Pak. Yang lebih sering ya kasus-kasus yang berhubungan dengan kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah. Tapi sebetulnya pernah juga kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu saya itu sesuai dengan perasaan dan itu, Mbak. Nanti itu kasusnya itu mengandung misalnya kebenaran melawan kebenaran, atau pokoknya kita lihat dulu lah dampaknya itu kira-kira nanti berseberangan atau bertabrakan dengan kepentingan orang lain atau kepentingan pribadi, seperti itu. Seperti itu Pak. Ya. Nah, dan selama ini bagaimana kira-kira Pak Naro menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Naro di SD Mojo 3 Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama memang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Begini, Pak, saya mengambil keputusan yang mengandung dilema etika ya. Iya, betul. Itu kita pelajari dulu kasusnya, kita cari sumber yang bisa dipercaya. Maksudnya begini, ketika ada kasus yang sedang mencuat, ya, kita tidak serta-merta untuk dengan cepat memutuskan. Artinya begini, kita melihat dulu atau turun ke lapangan mencari
dari beberapa sumber yang dapat dipercaya untuk kasus-kasus itu kenapa terjadi. Setelah kita menentukan atau memahami kasus yang sebenarnya, barulah kita memutuskan seperti itu. Nah, dan untuk langkah-langkahnya Pak, langkah-langkah Pak Naro yang biasa dilakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, saya mencari atau melibatkan orang untuk mencari sumber atau data yang dapat dipercaya terhadap kasus itu. Yang kedua, saya turun langsung atau ke lapangan sendiri untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Setelah itu kita mengadakan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk memutuskan masalah itu. Misalnya kita pelajari dulu dampak dari pengambilan keputusan itu ke depannya itu merugikan atau jangka panjangnya itu bagaimana, seperti itu. Setelah kita diskusikan, kita akan ada jalan tengahnya. Dalam pengambilan keputusan itu kita ambil jalan tengahnya yang tidak saling merugikan kedua belah pihak, seperti itu. Berarti kita cari dampaknya dulu ya Pak, pokoknya. Nah, hal-hal apa ini yang selama ini Pak Naro anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, banyak nih Mbak hal-hal yang saya anggap efektif untuk pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Itu yang pertama ya, kita tidak bekerja sendiri, masih punya teman, jadi kita berkolaborasi, itu yang saya anggap efektif. Terus yang kedua, hasil keputusan itu yang mengandung kebenaran yang universal, itu yang saya anggap efektif untuk tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak orang. Gitu. Seperti itu ya Pak. Nah, untuk yang selama ini Pak, mungkin ada hambatan atau tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, kira-kira apa sih Pak? Ada apa tidak? Hambatan itu pasti ada Mbak. Yang sering itu ya kadang kasus itu sebetulnya itu bukan kasus dilema etika, tetapi karena pihak-pihak tertentu yang merasa berkepentingan, jadi kasus itu bisa di move untuk menjadi kasus yang mengandung dilema etika. Untuk hal-hal yang demikian itu saya harus selektif atau lebih teliti dalam mengidentifikasinya, apakah kasus itu hanya kasus-kasus biasa, artinya tidak ditumpangi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, seperti itu. Kalau kasus yang ditumpangi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, dalam tanda kutip ingin maksudnya itu tercapai, ya kita ya harus sebelum kasus itu mencuat, kita luruskan dulu permasalahannya, kita cari sumber tadi yang dapat dipercaya, artinya sumber atau fakta-fakta yang sebenarnya terjadi seperti apa itu. Luar biasa ini Pak Naro ya Pak. Nah, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak, apakah ada jadwal tertentu? Apakah mungkin Anda langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin ada jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Pak Naro jalankan? Begini Mbak, kadang semua kasus itu datangnya ya tidak direncana ya. Mungkin penyelesaiannya ketika kita membutuhkan data-data yang sudah dapat kita ambil. Kalau kasus itu mengandung dilema etika kan kita tidak bisa serta-merta untuk
memutuskan. Hmm. Kita perlu tadi yang saya katakan, mengambil atau mempelajari fakta-fakta sebenarnya yang terjadi, itu baru kita memutuskan. Jadi secara teori itu tidak ada jadwal ya, tetapi dalam prakteknya itu mungkin karena kita perlu menggali data-data yang benar, jadi kita itu ya perlu waktu untuk memutuskan itu. Tapi biasanya itu tidak berlangsung lebih dari 2 hari, Mbak. Mungkin dari kasus ini muncul, pagi harinya sudah bisa Sudah selesai. terselesaikan seperti itu. Berarti semakin cepat semakin baik nggih Pak. Iya. Tidak ada jadwal tertentu gitu ya. Iya. Nah, adakah ini Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Naro dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Secara umum kita itu kalau di sekolah ya, yang kita libatkan ya warga sekolah itu. Tapi kalau keputusan itu di tingkat apa ya, antara lingkup pimpinan dan anak buah, biasanya ya saya putuskan sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Orang lain gitu ya Pak ya. Berarti dengan rekan guru gitu ya Pak ya. Nah, dan dari semua hal yang sudah disampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Naro petik dari pengalaman Pak Naro mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika adalah yang pertama itu kita tidak boleh serta-merta untuk memutuskan sesuatu yang hasil putusan itu mengandung dilema etika. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memutuskan hasil putusan yang mengandung dilema etika itu kita perlu istilahnya menggunakan apa ya, alat ukur lah. Dan alat ukur itu ya tidak sesuatu yang pasti. Yang saya gunakan selama ini ya, pertama itu hasil putusan itu tidak merugikan banyak orang atau menguntungkan salah satu orang, itu saja. Kita cari jalan tengahnya, yang mana yang lebih efektif atau lebih aman dari dampak yang ditimbulkan seperti itu. Luar biasa Pak. Nah, itu tadi serangkaian pertanyaan wawancara sebagai tugas demonstrasi konseptual saya ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Naro sudah menemani saya untuk berbincang atau sharing tentang pengalaman Pak Naro mengenai tugas-tugas kasus-kasus dilema etika ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.